Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Indra Irawan ST. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk konfigurasi remote eh, router klien dari luar jaringan ya, menggunakan VPN. Jadi bagi yang belum menonton postingan ataupun video saya sebelumnya untuk remote Mikrotik dan Winbox ataupun setting VPN-nya, bisa lihat di deskripsi ya. Kali ini saya akan membuat cara remote router klien dari luar jaringan. Seperti apa caranya? Yaitu mirip dengan cara remote Mikrotik ataupun Mikmon, hanya saja ada beberapa tambahan sedikit. Nah, baiklah, seperti ini ya teman-teman ya. Sebelah kanan ini adalah router Mikrotik yang ada di rumah atau Mikrotik yang di rumah, dan sebelah kiri adalah Mikrotik CHR yang kemarin sudah saya buat, sudah digunakan untuk remote Mikrotik dan Mikmon dan berhasil, serta buat VPN juga berhasil. Sekarang kita buat untuk remote router klien ya. Yang pertama adalah kita coba akses dulu salah satu user yang menggunakan ini ya, router klien kita yang menggunakan PPPoE. Di sini di settingan PPP di sini ya, di Mikrotik kita yang di rumah ini, pastikan dulu alamat remote IP address-nya ini bisa diakses dari lokal ya, atau bisa masuk ke lokal komputer kita. Jadi misalkan diakses seperti ini akan membuka Mikrotik. Nah, caranya bagaimana? Jadi untuk bisa mengakses ini dari lokal, ini kawan-kawan masuk dulu ke routernya. Ini menggunakan router Totolink N300RT ya. Nah, di advanced setup kita harus aktifkan remote web servernya dulu ya. Nah, di bagian network, di one state setting, enable web server access on one dan ping access on one-nya di checklist ya. Jadi sebelumnya kan dua perintah ini atau dua pengaturan ini kan belum di checklist ya. Jadi di checklist terlebih dahulu supaya bisa di remote dari lokal dan juga bisa di remote dari luar jaringan. Kemudian web server portnya itu defaultnya adalah 80, di sini saya buat 80 saja supaya bisa diakses di Google Chrome ya. Kemudian setelah itu kita klik apply. Nah, jika sudah seperti ini, router ini bisa diakses dari jaringan lokal kita juga bisa ya. Jadi bisa diakses. Kalau ini belum di enable, maka router walaupun kita akses dari lokal ini tidak akan mau masuk ke sininya ya, ke login pack-nya. Oke. Jadi ini kita tinggalkan dulu. Kita kembali ke Mikrotik ya. Ke Mikrotik yang ini. Nah, di sini kita harus buat perintah di IP, kemudian di bagian firewall kita buat NAT baru, asset generalnya di chainnya ini kita isi di ST-NAT, kemudian di ST address-nya adalah ini, alamat Mikrotik CHR, kemudian protokolnya TCP, dan DST portnya ini. Nah, ini supaya untuk membedakan kalau ini router, maka ini saya ganti ya portnya. Kalau kemarin 1010 ini untuk Mikrotik, 2020 untuk
Micmon untuk router klien kita gunakan 3030. Nah, kalau router klien teman-teman ada kliennya sudah ada banyak, bisa diganti-ganti, misalkan yang pertama 31, router yang berikutnya 32, seperti itu ya. Karena ini hanya contoh, kita buat satu dulu 3030. Kemudian di action kita isi dst NAT. Nah, dst NAT ini to address-nya ini adalah alamat yang ada di ini ya, yang ada di PPTP ini, yang ada di VPN kita yang kemarin buat ya, alamat lokal dari VPN yang kita buat kemarin. Ini kita copy, ini yang di rumah ya, mikrotiknya jangan lupa, ininya yang di lokal. Kalau di CHR ini adalah yang remote address-nya, ini yang mikrotik yang di rumah, jadi di sini dia masuknya ke local address. Nah, jadi kita copy IP local address dari VPN yang ada di mikrotik rumah kita, kemudian paste di sini. Kemudian portnya ini sama dengan ini ya, portnya sama dengan ini. Kemudian ini kita klik apply, kita kasih komen dulu, remote router client 1 itu ya, kita oke, kita klik oke lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi teorinya adalah ketika kita mengakses alamat IP ini dengan port ini, maka akan diarahkan ke port ini dengan port ini juga ya. Nah, setelah di CHR sini sudah, maka kita akan masuk ke mikrotik yang di rumah di IP firewall, kemudian kita buat NAT baru, chainnya dst NAT, kemudian dst address-nya ini adalah IP dari VPN ya. DST address-nya adalah alamat dari VPN ini. Kopinya sini, di klik kanan saja. DST address-nya adalah IP local address dari VPN. Kemudian protokolnya sama, TCP. Kemudian DST portnya adalah tadi 30 ya. 30. Kemudian actionnya ini juga DST NAT. To address-nya ini adalah to address alamat dari router klien kita ya. Di sini saya akan coba di sini ya, yang tadi. Ini saya sampingkan seperti ini. Nah, jadi to address-nya adalah alamat remote address dari klien kita. Seperti ini ya. To address-nya ini, dan tadi port yang ada di yang ada di router klien itu tadi kita buat 80 seperti ini. Kita kasih komen remote klien 1 ya, sama kayak tadi ya. Nah, jadi teorinya adalah untuk yang rule di sini di mikrotik yang di rumah, ketika kita mengakses alamat dengan IP 20.20.21, maka akan dengan port 3030 maka akan diarahkan ke IP address router client dengan alamat yang kita dapat dari PPP tadi ya, yang ini ya, remote address-nya dengan port 80. Ini kita oke.
Setelah ini sudah, maka kita akan coba buka ya. Di sini kita gunakan VPS Windows lagi. Alamat ini. Dengan port yang tadi kita buat 3030. Enter. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini sudah kita akses dari luar jaringan dan bisa. Kita coba masuk. Ulangin. Berhasil ya. Oke. Nah, jadi cukup mudah sekali. Kalau kita punya klien 10, kita mau buat remote-nya semua, itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal dibedakan IP address-nya saja. Dibedakan portnya. Jadi misalkan ini klien 1 3030, klien 2 mau dikasih 3031, yang berikutnya 3032, itu sangat mudah sekali ya. Dan di sini kawan-kawan sebetulnya tidak usah mengadd VPN sendiri-sendiri ya. Artinya untuk meremote ini, untuk meremote masing-masing router, VPN-nya ini cukup gunakan satu VPN saja. Itu sudah bisa kita gunakan untuk remote banyak router ya. Hanya dibedakan dari port yang kita berikan di sini ya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk di PPP ini, untuk profil di profilnya ini, pastikan dulu teman-teman tidak mengambil remote address-nya ini dari pool yang acak ya. Artinya kita harus, ini jangan seperti ini ya. Ini remote address-nya itu harus kita patenkan dulu. Jadi jangan ngambil dari DHCP. Jadi kita kasih angka seperti ini ya. Mana tadi ya, TV. Nah, ini seperti ini ya. Ininya berbeda dengan ini, nggak masalah. Ini terserah. Ini karena IP remote yang kita tentukan saja. Jadi tidak usah ngambil dari IP pool yang sudah kita buat sebelumnya, seperti pada voucheran gitu ya. Jadi kita tentukan manual statik ya. Jadi seperti itu. Walaupun router itu restart, IP remote-nya tetap akan sama. Jadi seperti itu kawan-kawan, sangat mudah sekali untuk membuat remote router klien dari luar jaringan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutorial berikutnya akan saya sampaikan di channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan update terbaru, silahkan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.